Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Bersama saya, Asti Widyahari. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih penentuan biaya jasa atau fee pekerjaan jasa penilaian. Makin kesini makin banyak orang yang menggunakan jasa penilaian. User-user baru atau pengguna jasa yang baru terus bermunculan. Tujuannya rata-rata untuk penjaminan utang dan juga jual beli. Yang paling dibingungkan oleh pengguna jasa selain ingin tahu nilainya adalah gimana sih perhitungan fee? Perhitungan fee pertama dihitung dari atau dilihat dari satu, karakteristik properti yang dinilai, dan yang kedua, tujuan penilaiannya apa. Kenapa? Karena begini ya, seringkali Asti ini aku mau nilai properti luasnya 500 meter persegi, terdiri dari 10 sertifikat. Asti ini aku mau nilai rumah tanah 500 meter persegi, 1 sertifikat. Apakah 1 sertifikat lebih murah daripada 10 sertifikat? Jawabannya sama saja. Kalau di saya sama saja. Yang dilihat adalah luasnya. Misalnya ada yang luasnya 1000 meter persegi, sertifikatnya 1, dibandingkan dengan 10 sertifikat tapi luasnya 500 meter persegi. Mana yang lebih mahal? Yang lebih mahal adalah yang lebih luas. Sip ya, jelas ya. Karena semakin kompleks dari objek penilaiannya, maka fee-nya akan semakin mahal. Ya. Kedua, misalnya kalau ada bangunan, ini ada luas tanah 500 meter persegi, lalu ada bangunannya 1 unit, dibandingkan dengan 500 meter persegi, tapi di atasnya ada rumah 1, ada gudang, ada musola, ada kantor, ada apa lagi macam-macam. Yang mana kalau lebih mahal? Yang di atasnya bermacam-macam, seperti itu. Lalu yang kedua, tergantung juga dari tujuan penilaiannya. Betul sekali, tujuan penilaiannya. Semakin beresiko tujuan penilaian, maka biaya jasanya akan semakin tinggi. Begitu juga kebalikannya. Meskipun misalnya ini ada sebidang tanah, anggaplah luasnya 500 meter persegi lagi, nilai untuk tujuan penjaminan hutang, yang satunya dinilai untuk pengadaan tanah. Ya, manakah yang risikonya lebih tinggi? Itulah yang biaya jasanya menjadi lebih mahal. Ada lagi, ini ada rumah digunakan untuk tujuan jual beli. Lalu ada rumah juga tujuan penilaiannya atau penilaian dilakukan untuk tujuan lelang. Manakah yang lebih beresiko bagi penilai? Misalnya lelang, maka biaya jasanya lebih tinggi. Bisa saja biaya jasa untuk jual beli adalah misalnya 3 juta, untuk lelang 6 juta. Ya. Tapi yang perlu dipahami adalah pastikan menyampaikan hal tersebut secara sebenar-benarnya kepada penilai. Karena laporan penilaian hanya bisa digunakan untuk tujuan penilaian yang sudah di statement di dalam 1, laporan penilaian, dan yang kedua dalam kontrak penilaian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.